Setiap orang P-nya berbeda. Jadi sebagai orang sales, produk yang sama, mau ngangkat fitur dari mana? Mau ngangkat kelebihan dari mana? Dan mau gosok dari sisi mana nih? Di salah satu episode sebelumnya kita pernah bahas tentang komunikasi. Kita berkomunikasi supaya setelah terima pesan kita, lawan bicara kita mengatakan ya. Jadi orang akan mengatakan ya. Ada dasarnya. Betul? Kalau nggak ada dasarnya dia nggak akan kata ya. Dasarnya adalah jika hal itu bermanfaat buat dia. Betul ya? Hal itu bermanfaat buat dia atau hal itu mencegah dia mengalami kerugian. Betul? Nah, manfaat dan rugi dari sisi apa? 4P. P pertama, orang akan katakan ya jika dengan mengatakan ya, dia akan nikmati profit. Atau dengan mengatakan ya, mencegah dia alami kerugian. Oke, dan profit dan kerugian itu bicara tentang uang lah. Ya. Kedua, kadang-kadang bukan semua tentang uang. Orang akan mengatakan ya jika mengatakan ya dia dapat menikmati. Betul? Kadang-kadang kita beli home theater yang mahal. Kenapa? Karena kita mau menikmati. Dan orang sales akan bilang, Pak, kalau mau menikmati, beli model ini Pak. Model ini memang sih lebih murah sedikit. Tapi kenikmatannya beda Pak. Betul ya? Jadi orang beli untuk mengenjoy. P kedua. P ketiga. Orang mau beli karena bangga atau gengsi. Ini kuncinya. Semakin harga nggak masuk akal, semakin bangga. Oke? Dan terakhir. P terakhir. Peace of mind. Beli mahal dikit supaya tenang. Tenang karena barangnya bermerek. Tenang karena barangnya berkualitas. Tenang karena service warranty-nya bagus. Jadi orang beli ujung-ujung antara 4P ini. Cuman setiap orang 10 pelanggan mau beli satu motor. 10 pelanggan itu P-nya beda-beda loh. Ada orang mau beli karena tenang. Ini teman-teman saya bilang model ini nggak rewel. Akan tenang. Betul? Ada orang beli gengsi. Ini modelnya special edition. Di seluruh Indonesia hanya ada 50. Gengsi, bangga. Ada orang beli, oh ini tarikannya keren banget ini. Ini mulus banget. Betul? Tapi ada orang beli buat kantor pakai. Buat kantor pakai. Buat operasional. Bukan untuk cari pleasure, bukan untuk cari pride, bukan peace of mind, tapi buat kantor pakai. Oke, sengirit mungkin, spare part-nya lebih murah, maintenance-nya lebih gampang, lebih hemat, betul? Setiap orang P-nya berbeda. Jadi sebagai orang sales, produk yang sama, mau ngangkat fitur dari mana? Mau ngangkat kelebihan dari mana? Dan mau gosok dari sisi mana nih? Kita menguasai product knowledge nih. Kita tahu produk ini lebihnya di sini, bagusnya di sini. Ini product knowledge Anda, tahu tentang motor kan ya? Tapi selain dari tahu tentang motor, ini product knowledge tentang motor. Anda tahu kelebihan-kelebihannya. Selain dari itu, Anda juga harus tahu customer Anda yang di depan Anda. Dari 4P ini, P mana yang dia utamakan? Setiap orang ingat P-nya beda-beda ya. Nah, katakanlah dia pilih P kedua ini. Nah, untuk P kedua katakan pleasure. Yang angkat ini. Betul? Karena ini masuk ke pleasure. Nah, jadi Anda angkat ini dan Anda gosok pleasure-nya. Untuk pelanggan kedua pula. Fiturnya sama ya, motornya sama. Pelanggan kedua ini P-nya pula yang berbeda. Oke? Katakan P-nya ini adalah P yang terakhir. Peace of mind. Nah, untuk ini Anda pilih ini, dan mungkin ini. 3 ini pula yang gosok masuk ke sini. Jadi, ini namanya product knowledge. Ini namanya customer knowledge.
banyak orang sales menguasai product knowledge, tapi dia cenderung tidak terlalu paham apa yang dicari pelanggan. Sehingga kadang-kadang gosoknya nggak tepat sasaran. Product knowledge ada, customer knowledge nggak dapat. Jadi orang sales harus menguasai ini. Ini belajar. Training dikasih. Ini seni di lapangan. Ini seni di lapangan. Dan orang sales yang jago sudah menguasai ini. Maka terkesan cara dia menjelaskan kok seret banget dengan pelanggan. Karena seni hubungan manusia sudah dia menguasai. Orang sales yang baru belum menguasai ini. Setiap pelanggan dia muntahin product knowledge yang sama. Maka nggak masuk. Sudah paham ya? Jadi selling ada teknisnya, ada seninya. Gabung jadi satu. Keren. Oke? Salam bersatu sehati.